saya juga lihat tuh ada di grup PLN juga bahwa banyak petugas PLN yang karena tanahnya kondisinya lumpur, jadi mereka berat naik ke atas dan itu memang butuh, kalau listrik kan butuh transmisi kan, gitu. Jadi nggak bisa sembarangan untuk dinyalakan. Cuma memang permasalahannya adalah ketika menteri-menterinya Pak Prabowo nih atau pejabat-pejabat lain ketika ditanya responnya karena mungkin takut salah gitu atau takut dibilang nggak kerja akhirnya asal ngomong aja gitu. Dan justru ketika di tengah bencana ada orang asal ngomong ditagih janjinya kan. Nah begitu ditagih janjinya ternyata nggak memenuhi udah rame lah di media sosial, orang akhirnya semua fokus ke sana. Nah Mas, jadi sebelum kita bahas ke rehab dan rekon, ketika bencana ini ada yang bilang seharusnya pemerintah tuh kompak dan tidak asal ngomong meskipun dia seorang menteri. Jadi dia sampaikannya ke jubir seperti waktu kita punya BNPB di kala Covid ya harusnya. Zamannya Doni Monardo ya. Zamannya Doni Monardo. Jadi yang ngomong cuma Doni Monardo, Pak Yuri, ya, terus Asma Subroto tuh apa namanya tuh, yang dia itu udah nggak boleh lagi, nggak ada yang ngomong soal itu supaya tidak simpang siur. Dan waktu itu, waktu Covid kan mereka update terus dari pagi sampai siang. Sore itu di-update gitu ya, ada press conference terus. Nah ini yang menurut saya perlu hal seperti itu ya. Jadi informasi bisa cepat untuk sampai ke masyarakat juga. Termasuk bahwa kita harus tahu juga bahwa ternyata korban bencana di 3 provinsi ini kan untuk rumah rusak aja sampai 37.546. Itu nggak kebayang kan segitu banyaknya, dan pemerintah kan saat ini telah menyediakan dana sekitar 51,82 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini. Tapi yang terpenting juga jangan sampai banyak oknum-oknum yang bermain dan malah memperkaya diri di tengah bencana gitu. Itu jangan sampai. Itu banyak yang kayak gitu. Potensi korupsinya pasti ada. Iya pasti ada ya. Dan itu kayak pernah terjadi deh beberapa waktu lalu. Iya. Dan jadi kasus kan waktu itu. Jadi kasus kan. Rekonstruksi Aceh, segala macam seperti itu. Waktu itu si tsunami kalau nggak salah waktu itu. Jadi itu jangan sampai lah kan seperti itu. Oke, kok salah satu penanganan bencana pasca bencana yang dianggap sukses kan selain COVID ada lagi tsunami kan. Nah, lu ngikutin nggak waktu tsunami itu kenapa bisa dianggap sukses dalam hal penanganan bencana maupun untuk rehab dan rekon ketika tsunami itu terjadi? Bedanya dengan sekarang ya? Iya. Beda. Kalau tsunami ya, tsunami tahun 2004 ya. Masih Ya, kalau menurut saya sih harus dibedakan ya, karena pada saat tsunami itu kan bantuan dari luar datang. Jadi penanganannya lebih cepat. Oh, karena ada bantuan asingnya. Pada saat itu Pak JK, Pak SBY yang sedang berada di Papua, kalau nggak salah langsung meminta Pak JK segera ke mana? Ke Aceh. Iya. Kemudian langsung membuka keran bantuan internasional. Kalau ini kan pemerintah sendiri belum membuka keran bantuan internasional karena menganggap bahwa penanganan bencana alam di Sumatera ini sudah cukup. Dari tiga provinsi yang kena, 38 provinsi ini membantu semua. Gitu. Itu makanya pemerintah masih belum menetapkan bahwa ini adalah bencana nasional. Selain itu juga salah satu kategori bencana nasional adalah kelumpuhan. Kelumpuhan dalam arti pemerintah daerah. Ini kan BPBD-nya masih bisa, terus Pemdanya juga masih bisa itu. Itu makanya ya sangat beda lah dengan waktu tsunami. Kalau tsunami itu udah orangnya nggak ada, kantornya juga nggak ada ya? Nggak ada, betul-betul lumpuh dan keran bantuan internasional kan turun semua. Yeah. Tapi kalau menurut saya kalau misalkan asing atau internasional mau bantu, kenapa enggak ya? Supaya merata aja nih Bang, masih ada titik-titik yang daerah terisolir belum kejangkau pemerintah. Kalau bantuan internasional itu harus diterapkan bencana nasional dulu nggak sih? Iya. Iya Bang. Kalau nggak ditetapkan nggak bisa? Dan sepertinya juga bantuan itu nggak, kalau kata ini ya, nggak ada makan siang gratis juga kan.
gitu. Oh, pasti ada sesuatu lah ya. Itu yang harus yang harus Itu yang iya, antisipasi. dipertimbangkan juga. Sebenarnya sih publik sih menerima aja statement pemerintah itu. Cuma publik berharap statement itu dibarengi dengan penanganan yang cepat. Karena dengan gambar-gambar di media sosial ada orang jalan kaki, ada bapak-bapak bilang rumahnya belum ada evakuasi, belum ada didatangi bantuan segala macam, itu yang membuat akhirnya netizen tuh emosi gitu, marah gitu. Bahkan ada seorang psikolog bilang baru ini karir seumur hidup saya menerima 2 pasien, dua-duanya stres bukan karena urusan orang tua atau urusan percintaan, tapi stres karena mikirin bantuan, mikirin bencana dan mikirin negara. Dan dia sampaikan itu ke publik tuh di Instagramnya dia, gitu. Nah ini kan sebagai satu tanda ya bahwa kalau udah mengalami stres begini karena bingung dia mau melihat penanganan bencana di Indonesia, artinya memang penanganan manajemen krisis bencana kita belum ditangani dengan baik ya, Mas. Kemudian Gimana kok? menteri-menterinya juga ketika di depan presiden laporannya kayaknya bagus nih. Tapi kenyataannya belum jalan nih Bang. Kayak misalkan Menkes mau ngerakin ratusan 450. dokter magang. Kok belum dikirim? Padahal kan di sana kan masih banyak yang butuh trauma healing kan. Iya. Kayak gitu-gitu kan masih banyak nih. Jangan sampai korban berjatuhan baru nyampe. Menkes viral juga tuh Mas. Karena nanti naik helikopter, Pak Presiden bisa membuka resmi dan foto-foto. Itu jadi agak cukup rame ya. Memang masalah di kita itu adalah komunikasi publiknya. Menteri-menteri kabinet ini memang harus diperbaiki. Sebenarnya kan gini, ketika para menteri itu bicara, Menteri SDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, ketua-ketua lembaga atau anggota DPR siapapun, ketika dia bicara dia dia tidak mewakili dirinya atau dia tidak mewakili kementeriannya. Ketika dia bicara dia mewakili pemerintah sebenarnya. Dan masyarakat nggak melihat bahwa Pak Bahlil ngomong itu sebagai Pak Bahlil. Masyarakat melihat ketika Pak Bahlil ngomong, ya itu dia representasi negara. Representasi pemerintah kan membantu presiden. Pak Tito ngomong pembantuan Malaysia lebih kecil daripada bantuan negara kita. Itu publik melihatnya bukan sebagai Pak Tito seorang, tapi sebagai negara. Orang yang terlibat di pemerintahan. Sehingga di narasi di media sosial itu sangat sangat negatif responnya. Dan ini kan nggak bagus buat penanganan bencana untuk menyelesaikan ini. Nah menurut Mas Unu, kenapa sampai saat ini kita belum menentukan juru bicara bencana yang dipercaya oleh publik? Semua informasi yang mereka dapat di lapangan itu sampaikan dulu ke dia. Dia yang memformulasikan, kemudian dia sampaikan ke publik. Jadi jangan semuanya ngomong, jadi orang bingung. Iya, mungkin ke depan akan ada ya juru bicara seperti itu setelah Satgas atau Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera ini terwujud. Ini kan Presiden sudah ngomong bahwa bentar lagi akan menaikkan perpres soal pembentukan Satgas ataupun Badan Penanganan Bencana Sumatera. Nah, di situ kemudian akan ada juru bicara seperti itu ya, yang menyampaikan secara update perkembangan terkini terkait penanganan bencana di 3 provinsi ini. Namun yang jelas beberapa kali menyatakan bahwa badan ini harus benar-benar memang punya otoritas. Jangan sampai cuma sekedar untuk koordinasi aja. Kalau cuma koordinasi akan susah kan bekerja maksimal. Jadi otoritas untuk anggaran, untuk eksekusi, untuk itu langsung dikasih ya? Nah, seharusnya punya otoritas itu. Jangan sampai hanya sekedar koordinasi antar kementerian itu ya, kan. Terus rekomendasi. Rekomendasi itu kan nggak punya taring jadinya nanti. Cip, kan itu. lu punya ini nggak cerita tentang Rehab dan Rekon Aceh? Bagaimana mereka menangani sehingga selain bantuan internasional ya, ada ini nggak? Kan mereka kan lumayan cepat juga tuh. Selain ada Pak Wapres tentunya ya. Iya, Kan kita ada Wapres juga. Ya kan dulu ada Pak JK. Ya kalau lihat juga kan kita udah bisa lihat tuh bagaimana Prabowo juga berapa kali datang ke daerah bencana. Itu kan bentuk keseriusan dari
presiden sendiri. Iya. Ya kan, bahwa penanganan bencana ini jangan setengah-setengah gitu, jangan main-main. Bahkan dalam rapat paripurna kemarin kan, rapat terbatas kemarin sempat disinggung kan, jangan datang sana untuk semacam menjadikan bencana sebagai tempat wisata gitu. Foto-foto gitu ya. Foto gitu. Artinya memang penanganan bencana ini serius oleh presiden. Itu Pak Prabowo ngomong begitu buat nyindir yang di dalam atau nyindir yang di luar ya? Kemungkinannya mungkin ada di kabinetnya yang seperti itu kan. Jadi nggak enak ngomongnya ya. Iya. Jadi ngomongnya buat semua aja gitu. Iya.